Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizky Mardianto. Saya kuliah di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Jawa Barat, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah program bahasa C menggunakan 3 komponen, yaitu dari komponen percabangan, perulangan, dan juga record ataupun struct. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada semester 1 jurusan Teknik Informatika. Ya, di baris paling awal terdapat kode include. Perintah include digunakan untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C. Dalam contoh di atas, file stdio.h berisi kode program agar nantinya kita bisa mengakses perintah printf. File stdio.h sendiri merupakan singkatan dari standar input output. Dengan kata lain, agar di dalam kode program nanti kita bisa menggunakan perintah printf, di bagian paling atas kode program C harus terdapat baris seperti yang dilihat, ada tulisan tanda pagar, lalu include stdio.h. File include ini juga sering disebut sebagai header file, dan karena itu pula menggunakan akhiran .h. Ya, selanjutnya di baris kedua saya menggunakan tipe data struct atau record. Di sini saya tulis struct spasi cek. Dalam bahasa C, struct adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Record atau struct mirip seperti larik atau array, tapi struct bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Ya, selanjutnya saya menggunakan tipe data integer. Saya tuliskan di sini sebagai KTP. Lalu selanjutnya ada tipe data char. Saya tuliskan di sini nama. Selanjutnya ada angka 50. Ini artinya nanti kita bisa memasukkan nama sampai sebanyak 50 kali. Lalu saya menggunakan integer juga. Saya tuliskan hasil. Di sini saya masih menggunakan data struct. Saya tuliskan check COVID. Di sini ada angka 20. Nanti bisa memasukkan atau mengecek COVID atau vaksin ini sebanyak 20 kali. Integer A, inisial B, pilih nilai. Tipe data char-nya juga saya tulis pilihan di sini. Lalu selanjutnya di sini ada printf. Ini nanti akan tampil di awal ya, printf dengan skema seperti ini. Nanti ada sebuah judul vaksin COVID information, vaksin booster dosis ketiga. Nanti yang akan muncul pertama kali di layar adalah perintah printf ini yang akan menampilkan di layar utama. Ya, berikutnya saya menggunakan fungsi perulangan ya. Ini saya menggunakan do
and while. Ini format dasarnya, struktur perulangan do while dalam bahasa C. Sama seperti perulangan while, di bagian awalnya terdapat perintah inisialisasi variabel counter. Ini saya tulis A sama dengan 0. Kemudian di dalam blok do ditulis kode program yang akan diulang. Tidak lupa sebuah perintah untuk menaikkan nilai variabel counter. Ini saya tulis nilainya A++. Di bagian paling bawah terdapat perintah while. Ini saya tuliskan pilih tanda seru sama dengan 4. Disinilah kondisi perulangan akan diperiksa. Selama kondisi ini menghasilkan nilai true, maka perulangan akan dilanjutkan ke pilihan selanjutnya gitu. Lalu selanjutnya saya menggunakan fungsi percabangan lanjutan ya. Ini ada switch cache. Jadi di switch cache ini pertama kalau kita memilih pilihan satu, masukkan data baru, lalu cache yang pertama ini memerintahkan kita memasukkan nomor KTP. Setelah itu masukkan nama, lalu nanti akan menampilkan beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya. Ini yang cache pertama gitu. Lalu kalau cache yang kedua, apabila kita memilih pilihan yang kedua, apabila kita belum memasukkan data, lalu kita sudah memilih yang nomor 2 gitu, lihat data terakhir disimpan. Nanti pada switch cache ini akan menampilkan notifikasi atau outputnya maaf belum ada data. Jadi silakan masukkan data Anda. Kalau sudah ada data, nanti ada nomor KTP, nama, dan hasil. Jika belum ada, tadi awalnya kita langsung memilih nomor 2, nah, kita belum ada data, jadi akan menampilkan maaf belum ada data. Selanjutnya kalau kita memilih pilihan nomor 3, lihat semua data tersimpan. Apabila kita belum memasukkan data baru, namun kita sudah memilih pilihan ketiga, sama nanti akan menampilkan output dengan tulisan maaf belum ada data. Apabila kita sebelumnya atau pada awal tadi memasukkan data terlebih dahulu, apabila kita setelah memasukkan data, lalu data itu tersimpan, itu lihat data terakhir disimpan. Lalu nomor 3 juga lihat semua data tersimpan. Tadi kan yang saya bilang kita bisa memasukkan sebanyak 50 kali. Jadi kita tiap memasukkan data baru sampai 50 kali, nanti kalau pilihan nomor 2 ini lihat data terakhir, nanti yang akan dimunculkan adalah data terakhir. Apabila kita selanjutnya memilih nomor 3, nanti akan menampilkan seluruh data yang kita masukkan tadi. Cache ketiga, maaf belum ada data tadi, kalau apabila di awalnya belum memasukkan data baru.
Tapi kalau sudah memasukkannya lalu kita pilih nomor 3, program ini akan menampilkan seluruh hasil data yang tersimpan. Lalu pilihan yang keempat, di sini ada keluar ya. Apabila kita memilih pilihan 4, di sini akan muncul atau menampilkan di layar itu terima kasih, semoga sehat selalu. Lalu apabila kita memilih yang di luar angka tadi ya 1 2 3 4, maka yang akan ditampilkan adalah maaf, input tidak sesuai, seperti itu. Nah, di switch case ini pastinya nanti selalu ada kode break ya. Di dalam setiap block cache diakhiri dengan perintah break. Di cache pertama ada break, cache kedua ada break, ketiga ada break, keempat ada break. Agar bertujuan nih struktur cache langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Jadi intinya seperti itu nih, fungsi break gitu. Lalu di sini saya juga menggunakan statement if, else if ya, digunakan untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Jadi apabila suatu kondisi terpenuhi atau benar ya, maka akan mengerjakan proses A. Apabila kondisi tidak terpenuhi, seperti ini misalnya, maka akan mengerjakan proses lain, misalnya proses B. Nah, proses A dan B dapat berupa satu baris statement atau beberapa baris yang dikelompokkan. Oke, selanjutnya saya compile and run ya, untuk mengetahui program yang saya buat ini bisa dijalankan atau tidak. Oke, di sini yang tadi saya sampaikan, yang akan tampil pertama kali di layar ini vaksin COVID information, vaksin booster dosis ketiga, lalu ada pilihan ya, jadi masukkan data baru, lihat data terakhir disimpan, lihat semua data tersimpan, lalu cepat keluar. Oke, kalau tadi yang saya katakan, apabila kita belum memasukkan data baru, misalnya saya langsung pilih angka 2 ya, jadi cache yang kedua. Nah, ini hasilnya. Oke. Ini hasilnya, berarti yang keluar adalah notifikasi maaf belum ada data. Oke, coba kita cek ya, tadi benar nggak. Cache yang kedua kita pilih, cache yang kedua nih ya, tadi saya pilih maaf belum ada data. Oke, kalau yang ketiga tadi saya katakan juga sama nih, maaf belum ada data. Coba ya, kita pilih nomor 3. Oke, sama ya, notifikasinya maaf belum ada data. Namun beda halnya apabila saya memasukkan pilihan angka 1 atau cache 1, nah diminta langsung memasukkan nomor KTP. Nah, ini cache pertama, masukkan nomor KTP. Oke, contoh aja ya. Lalu setelah masukkan nomor KTP, di sini memasukkan nama, benar ya.
Lalu selanjutnya di sini ada silakan jawab beberapa pertanyaan. Apakah Anda sudah melakukan vaksin booster? Nah, di sini coba saya pilih sudah, atau pilih ini kan ada pilihannya ya atau T ya. Kalau Y ini ya, T ini tidak atau belum. Nah, ada pertanyaan kedua, apakah saat ini Anda dalam keadaan sehat? Nah, saya jawab ya, lalu saya enter. Nah, apa yang ditampilkan ini adalah Anda dinyatakan sehat, artinya saya sudah melakukan booster, saya dalam keadaan sehat. Nah, berarti nggak perlu booster lagi kan. Jadi yang akan tampil adalah Anda dinyatakan sehat seperti yang saya buat ini. Apabila saya jawab ya, nah hasilnya ini apa, jika saya jawab ya Anda dinyatakan sehat. Namun apabila saya jawab tidak, nanti akan muncul seperti ini. Kita coba. Oke, akan data ini misalnya pilih ya kan. Apakah Anda sudah melakukan vaksin booster? Saya jawab ya. Apakah Anda sudah dilakukan sehat? Saya jawab tidak, ya kan. Nah, artinya saya sudah melakukan booster, namun saya dalam keadaan tidak sehat sekarang. Saya disuruh karantina diri Anda selama 7 hari. Nah, selama 7 hari ini karantina, apakah mengalami sesak napas? Saya jawab iya. Oke, di sini ada akan menampilkan Anda akan diberi perawatan di rumah sakit. Kita cek ke programnya. Nah, apabila saya menjawab iya, ini nanti akan tampil tadi Anda akan diberikan perawatan di rumah sakit. Namun apabila saya tidak menjawab tidak, Anda nyatakan sudah bebas COVID. Oke, kita coba lagi ya. Ini saya pilih jawabannya iya, namun saya tidak dalam keadaan sehat. Nah, selama 7 hari karantina Anda mengalami sesak napas, dari saya kan pilihannya iya, artinya saya berarti akan diberikan perawatan di rumah sakit. Namun saya saat ini akan menjawab tidak. Nah, yang akan muncul Anda dinyatakan sudah bebas COVID. Oke, nah ini dia. Apabila saya menjawab tidak, ini yang akan muncul. Oke, kita coba lagi. Apabila kita jawabannya tidak semuanya, pilihkan satu, masukkan nomor KTP, nama, ala sekarang. Apakah Anda sudah melakukan vaksin booster? Saya jawab tidak. Tadi kan awalnya saya jawab iya. Apakah sedang mengalami demam? Saya jawab tidak. Nah, ini akan tampil Anda akan diberikan vaksin booster dosis ketiga. Mana ya? Nah, ini pilihannya. Apabila saya jawab tidak, nanti akan muncul Anda akan diberikan vaksin booster ketiga seperti yang tadi saya sudah jalankan. Oke, setelah udah semua, nah saya coba ya, ini saya pilih nomor 2, lihat data terakhir disimpan. Saya pilih nomor 2. Nah, yang terakhir kan si Lala ini kan. Mana ini dia, Lala ya, nomor KTP benar 22256, lalu namanya Lala. Nah, karena dia sudah diberikan akan diberikan vaksin booster, berarti Anda dinyatakan sehat. Nah, kita cek lagi, kita pilih nomor 3. Nah, ini data-data yang sudah dimasukkan tadi sama saya. Dan namanya Vivi, Lili, Lulu, Lala, semua data yang tadi saya masukkan ini ditampilkan. Oke, nah saya coba pilih di luar angka ini ya.
saya pilih angka 5. Nah, ini akan keluar maaf input tidak sesuai. Oke, selanjutnya saya akan pilih nomor 4 keluar. Oke, ada pilihan akan muncul terima kasih, semoga sehat selalu. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kita memilih nomor 4 nanti akan keluar terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 3 program yang digabungkan dalam bahasa C, yaitu ada program perulangan, percabangan, sama program record atau struct ya. Semoga bermanfaat khususnya buat saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.